Episode 2 Queen of Tears dimulai dengan Hyunwoo mencoba meyakinkan Hae-in bahwa dia mencintainya dan mengkhawatirkannya, tetapi Hae-in curiga dengan perubahan sikap yang tiba-tiba dan meminta Hyunwoo untuk mati bersamanya jika dia mencintainya. Hyunwoo terkejut dan mengubah topik pembicaraan. Adegan berubah menjadi kilas balik di mana Hae-in menerima telepon dari dokter. Dia meminta Hyunwoo untuk pergi ke suatu tempat bersamanya tapi dia dengan dingin menolaknya dan pergi. Hae-in tiba di rumah sakit tetapi mengalami halusinasi tiba-tiba. Waktu sepertinya berlalu dengan genting dan dia mendapati dirinya berada di kamar dokter. Hae-in mengetahui bahwa dia memiliki tumor langka yang tidak dapat disembuhkan melalui operasi atau pengobatan. Penyakitnya mengakibatkan halusinasi mendadak, sakit kepala dan kehilangan ingatan. Dia kadang-kadang menemukan dirinya tenggelam dalam pikiran selama berjam-jam dan melewatkan janji. Kembali ke rumah, ketika Hae-in selesai mengingat kejadian di rumah sakit, dia pergi ke monolog marah tentang ketidakadilan itu semua karena dia tidak pernah minum soda atau makan junk food dalam hidupnya. Hyunwoo menyarankan untuk mengkonfirmasi diagnosis sekali lagi. Malam itu, Hyunwoo tidur nyenyak sehingga kulitnya bersinar terang. Dia mengunjungi Hae-in di kamarnya dan berpikir dia sudah mati. Namun, dia bangun dan mengomentari kulitnya yang cerah, dengan sinis menyindir bahwa Hyunwoo senang dengan penyakitnya. Saat pergi ke rumah sakit, kami mengetahui bahwa Hae-in tidak memiliki hubungan baik dengan keluarganya. Dia bersikeras menyembunyikan penyakitnya dari keluarganya agar mereka tidak mulai membagi asetnya di antara mereka. Di rumah sakit, diagnosisnya sama. Hyunwoo menegaskan kembali tentang kemungkinan keajaiban yang seharusnya mencoba untuk mengukur kerugiannya jika keajaiban seperti itu terjadi dan Hae-in mampu hidup. Seluruh skenario lucu. Di tempat lain, Hong Soo-chol mendapat perhatian dari Hong Men-dae, kakeknya, karena ia membayar lebih dari 8 miliar pajak perusahaan yang terlihat oleh Hyunwoo untuk diperbaiki. Soo-chol sangat stres sehingga dia mendapat serangan panik. Kemudian, ibu Hae-in berkunjung, mencoba menemui Hyunwoo karena membuat kesepakatan terlalu besar tentang 8 miliar pajak perusahaan yang menyebabkan serangan panik Soo-chol. Kami memahami dari pertukaran mereka bahwa mereka memiliki hubungan yang sulit. Di sebuah restoran yang sangat ramai, Hyunwoo bertemu dengan Kim Yang-ki, temannya, yang setuju untuk menjadi pengacaranya untuk persidangan perceraian tetapi situasinya sekarang telah berubah. Hyunwoo memberitahunya tentang penyakit Hae-in kemudian di daerah terpencil. Mereka bersukacita atas fakta bahwa Hyunwoo dapat melarikan diri dari keluarga Hong tanpa cedera. Yang-ki juga menanamkan ide di Hyunwoo tentang memenangkan cinta Hae-in dan mendapatkan bagiannya dari kehendak Hae-in. Keesokan harinya, Hyunwoo memberi Hae-in karangan bunga untuk ulang tahun pernikahan ketiga mereka dan kami menyadari betapa berubah-ubahnya Hae-in. Dia memarahi Hyunwoo karena dramatis pada ulang tahun pertama mereka dan kemudian memarahinya karena tidak melakukan apapun untuk ulang tahun kedua mereka. Hyunwoo terlihat lebih peduli terhadap Hae-in yang menghilangkan rumor perpisahan mereka. Pada jamuan makan malam keluarga Hong, Hae-in dan ibunya berhadapan dengan gugatan dari ibunya, menuntut kompensasi untuk tanah di mana bangunan Hae-in telah dibangun. Ini semacam balas dendam atas apa yang terjadi pada Soo-chol karena Hae-in telah menerima izin ibunya untuk melanjutkan proyek tersebut. Hyunwoo dan Hae-in memaafkan diri mereka sendiri sementara Hae-in lebih lanjut berkomentar bahwa Hyunwoo adalah yang paling mencurigakan dari semua orang saat kembali ke tempat mereka. Kemudian, kegilaan Beomja mencapai puncaknya saat dia menabrak pernikahan mantan suaminya dan melukai mereka. Hyunwoo tiba dan mengatakan kepadanya bahwa itu akan berdampak buruk padanya saat dia dalam masa percobaan. Kembali ke rumah, kami memahami bahwa dia memiliki hubungan yang rumit dengan ayahnya tetapi ketua peduli padanya. Dia terus menyindir bahwa Mo Seul-hee memiliki motif tersembunyi dalam berkencan dengan ketua. Di tempat lain, Seul-hee mengecoh ketua dalam permainan, meramalkan tujuan yang sama dalam kehidupan nyata saat dia meminta ketua untuk memberinya bantuan ketika saatnya tiba. Sementara itu, Kim Sun-hwa dan Hong Beom-jon, orang tua Hae-in, sedang berjalan-jalan dan kami mengerti dari percakapan mereka bahwa ada lebih banyak hal di masa lalu Hae-in yang mungkin melibatkan saudara kandung yang sudah meninggal. Itu juga merupakan sumber kebencian ibunya terhadapnya dan orang-orang tertentu. Di rumah, Hyunwoo meneliti jumlah keajaiban yang berhubungan dengan penyakit langka dan kecewa menemukan bahwa ada terlalu banyak dari mereka.
Hae-in tiba di kamar saat Hyun-woo tertidur dan salah mengira penelitiannya untuk perawatan. Dia dengan lucu mengumumkan tekadnya untuk hidup dengan Hyun-woo setelah mengakui bahwa setidaknya dia ingin dia hidup. Oleh karena itu, penelitian Hyun-woo menjadi bumerang. Kami melompat ke sebuah acara di mana Hae-in bertujuan untuk membawa merek yang dicari, Hersina, ke tokonya. Dia bertemu saingan bisnisnya yang mengejeknya karena datang sendiri karena pemilik Hersina percaya pada filosofi bahwa orang yang membentuk hubungan baik dengan orang lain adalah mitra bisnis yang lebih baik. Hye-rin panik memanggil Hyun-woo tapi dia sedang diadili. Hae-in kemudian mengetahui bahwa mantan pacarnya, Yoon Eun-seong telah menjadi taipan dan merupakan rekan dekat pemilik Hersina. Dia mencoba berteman dengannya sekali lagi. Untungnya, Hyun-woo tiba pada waktu yang tepat dan Hae-in dapat bertemu dengan pemiliknya. Hyun-woo dan Eun-sang memiliki pertukaran tegang di mana Eun-sang menebak bahwa hubungan Hae-in dan Hyun-woo adalah lilin yang terbakar. Hyun-woo terkejut tentang tebakan akurat Eun-sang. Kim Sun-hwa, Chon Da-hye istri Su-chol, dan Grace Go sedang minum teh ketika Da-hye mengatakan kepadanya betapa pentingnya Eun-sang adalah untuk bisnis Su-chol. Menyadari bahwa Eun-sang dan Hae-in saling mengenal, dia menyarankan untuk mengambil kembali gugatan jika Hae-in dapat membawa Eun-sang ke perburuan tahunan keluarga. Pada perburuan tahunan keluarga Hong, Hyun-woo terganggu oleh kedekatan Hae-in dan Eun-sang. Sementara sendirian, karena Hae-in ingin menangkap jumlah pembunuhan tertinggi untuk menunjukkan kelayakannya untuk memimpin sebagai pewaris kakeknya, tersesat dan mengalami halusinasi. Pada saat ini, seekor babi hutan sedang bersiap untuk menyerangnya saat dia dalam keadaan trans dan tidak dapat membedakan antara kenyataan dan mimpi, ketika Hyun-woo tiba dan menembak babi hutan, melindungi Hae-in. Dalam sebuah epilog, kita melihat Hyun-woo yang lebih muda menyatakan kepada keluarganya bahwa dia akan menikahi Hae-in, tidak menyadari fakta bahwa dia adalah seorang pewaris. Episode berakhir dengan Hyun-woo terlihat paling bahagia.